Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini, saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan, metafisika, dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe, dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas belajar dari masa kecil tentang impian. Adalah baik jika Anda mempunyai impian dan bermimpi besar. Mengapa tidak? Ingatkah Anda saat masih kecil, Anda bermimpi tentang hampir segala sesuatu atau apapun, dan tidak ada yang menahan Anda? Saat masa kecil Anda membayangkan sesuatu, tidak ada pikiran negatif yang melawan Anda, tidak ada konflik batin, tidak ada keraguan, tidak ada pikiran, tidak bisa, atau semacamnya. Tidak ada yang menghalangi Anda untuk melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu. Tidak ada hal yang menghalangi atau keraguan. Bukankah hal tersebut yang ingin dialami lagi oleh orang-orang setelah dewasa? Khususnya praktisi manifestasi menjadi percaya dan tetap feel good dengan prosesnya. Untuk itulah kita perlu kembali ke kondisi seperti masa kecil dulu. Anak-anak jika mereka masih di bawah 7 tahun, gelombang otak dominannya dalam kondisi theta, atau dengan kata lain, mereka seperti dalam kondisi bermimpi. Ya, gelombang otak seseorang dalam kondisi meditasi, tidur ringan termasuk REM, dream state. Jadi anak-anak adalah pelaku manifestasi alami dan lebih jago dari orang dewasa yang gelombang otaknya kebanyakan dalam kondisi beta, yakni gelombang otak yang dikaitkan dengan kesadaran bangun normal, dengan keadaan kewaspadaan, logika, dan penalaran kritis yang meningkat. Saat Anda melakukan aktivitas harian, Anda berada di kondisi beta. Anda bisa kembali ke kondisi seperti masa kecil dulu, maksud saya ke gelombang otak atau kondisi level pikiran yang theta. Setiap malam begitu Anda jatuh tertidur, Anda memasuki kondisi theta sebelum Anda memasuki suatu level kesadaran yang lebih dalam. Jadi seiring Anda masuk dalam kondisi theta, seiring Anda akan jatuh tertidur. Anda bisa mulai membayangkan tujuan atau impian Anda tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Izinkan alam semesta untuk bekerja, izinkan untuk sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup Anda. Bukan hal yang biasa-biasa saja. Beranilah bermimpi seperti masa kecil dulu. Jika Anda tidak berani punya impian, itu karena ada ketakutan, keraguan, kekhawatiran, perasaan tidak layak, perasaan tidak mampu, dan lain-lain yang menahan Anda. Kenegatifan ini bukan hanya berdampak, tetapi mengkontaminasi vibrasi Anda. Ketakutan, keraguan, kekhawatiran, pikiran-pikiran yang menghambat akan membuat Anda tidak beranjak dari zona nyaman. Dan Anda tidak berani melangkah keluar dari situ. Anda punya impian untuk memiliki mobil, tetapi di satu sisi Anda merasa nyaman, aman dengan sepeda motor ini. Anda mempunyai impian untuk memiliki pasangan hidup, tapi sebenarnya hati kecil Anda merasa nyaman, aman kalau membujang. Karena sebenarnya Anda khawatir nanti hidup Anda tidak bebas. Anda memiliki impian untuk memiliki perusahaan sendiri, tetapi Andanya takut dan merasa tidak aman. Oleh karenanya, Anda memilih bekerja untuk orang lain. Bawah sadar Anda merekam peristiwa atau masukan dari orang lain, orang tua, keluarga, sekolah, lingkungan, pengalaman kegagalan-kegagalan di masa lalu, mungkin luka batin di masa lalu. Saya tahu hal tersebut tidak mengenakan, tapi pandanglah hal tersebut sebagai umpan balik dan sadari bahwa Anda pernah gagal atau terluka di masa lalu, karena itu sebenarnya bisa memberikan masukan kepada Anda apa yang perlu Anda lakukan di masa depan. Cuma sayangnya, kebanyakan dari kita menahan atau menggenggam hal tersebut daripada melepaskannya. Dan itu tentu saja menyakiti diri sendiri.
Pemirsa, dengarkan ini. Setiap orang pernah terluka, pernah mengalami luka batin dalam kehidupannya. Ini memang bagian dari perjalanan hidup di bumi ini. Diharapkan dengan pengalaman ini Anda bisa berubah, merubah pola pikir, merubah kondisi emosi, melakukan penyesuaian yang diperlukan. Seperti halnya Anda berjalan menuju suatu tempat, jika mengalami tantangan, Anda perlu mengevaluasi diri untuk melakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan. Kegagalan adalah kegagalan, hanya suatu umpan balik, masukan buat Anda untuk secara konsisten memperbaiki diri dan tetap mengarah ke tujuan Anda. Baiklah, sama-sama mempunyai impian, milikilah impian yang besar. Apakah itu realistis? Realistis atau tidak bagi masing-masing orang akan berbeda-beda tergantung tingkat kepercayaan, kelayaan diri, dan lain-lain. Karena masuk akal atau tidak bagi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ya, katakanlah saat kecil Anda berkhayal sampai seperti tidak masuk akal. Tetapi setelah dewasa, jangan kemudian takut untuk memiliki impian yang lebih besar melebihi apa yang pernah terpikirkan. Punyalah impian besar dan keluar dari zona nyaman Anda selama ini. Coba ingat saat Anda masih kecil sekitar usia 5 tahunan, saat itu tidak ada yang membatasi atau ketakutan yang menahan Anda, bukan? Jika Anda bisa membersihkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan mengizinkan diri Anda untuk bergerak ke arah tujuan dan impian Anda, dan jangan lupa adalah penting untuk menulis tujuan dan impian Anda untuk jangka waktu setahun, bahkan untuk 5 tahun ke depan. Kemudian jika ketakutan, kekhawatiran, keraguan muncul, Anda bisa melepaskan atau membersihkannya seperti yang sudah dijelaskan di video-video terdahulu. Anda bisa melepas pikiran-pikiran negatif seperti yang dijelaskan di Law of Attraction Indonesia 32 dan Law of Attraction Indonesia 30, atau melakukan pembersihan dengan niat untuk membersihkan pikiran perasaan negatif tersebut seperti di Law of Attraction Indonesia 7. Melepas dan membersihkan pikiran perasaan negatif yang muncul saat Anda menetapkan tujuan dan impian, inilah yang pertama kali yang perlu Anda lakukan agar aliran energi bisa berjalan lancar untuk manifestasi. Memiliki tujuan atau impian dalam hidup itu bukan ya, tetapi memiliki tujuan atau impian adalah keputusan ya atau tidak. Anda punya impian atau tidak punya impian, ini masalah keputusan. Jika tidak ada orang yang bermimpi besar di masa lalu, dan mungkin mereka dianggap berkhayal di masanya, kita tentu hari ini tidak akan menikmati karya mereka, apakah itu produk, jasa, atau teknologi. Walt Disney mengatakan, semua impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya. Tidak cukup memiliki mimpi, Anda harus mewujudkan mimpi itu, dan ini membutuhkan keberanian. Baiklah pemirsa, berikut hal yang bisa dipelajari dari masa kecil yang bisa membuat Anda tetap antusias terhubung dengan tujuan dan impian, yakni nomor 1, lakukan apa yang membuat Anda bahagia. Kehidupan adalah tentang menciptakan, tentang menjadi hidup dan mengalami. Saya tahu bukan berarti setiap tugas yang Anda jalani dalam hidup selalu membuat Anda bahagia, tapi lakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia dan milikilah impian. Berjanjilah kepada diri sendiri untuk menjalani hidup yang utama, yakni melakukan apa yang bisa membuat Anda bahagia. Nomor 2, percaya dengan sepenuh hati dan jiwa. Percayalah sepenuhnya, seutuhnya tanpa keraguan atau perasaan berharap-harap. Tetap menjadi sepenuhnya percaya apapun tujuan dan impian Anda. Jika Anda bisa mengimpikannya, Anda dapat hidup dan bernafas di dalamnya, maka Anda bisa mencapainya dan mengalaminya. Seperti halnya seorang anak yang selalu memiliki prasangka yang baik terhadap alam semesta. Percaya penuh. Nomor 3, bersihkan kenegatifan dan luka batin. Bereskan kenegatifan, semua keyakinan yang membatasi dan luka batin di masa lalu. Luangkan waktu Anda untuk membersihkan ini semua, bereskan diri Anda dan juga masa lalu Anda. Hal-hal seperti ini akan tetap ada selama Anda belum melepaskan dan membebaskannya. Apakah itu trauma, mental block tertentu? Ingat, jika Anda melakukan pembiaran atas hal-hal tersebut,
maka hal-hal tersebut tetap ada dan berpotensi menarik hal-hal yang sejenis di kemudian hari. Karena pikiran, perasaan yang sejenis akan saling tarik-menarik. Nomor 4, bersyukurlah senantiasa. Bersyukur ini pernah muncul di video terdahulu, jangan lewatkan hari Anda tanpa rasa bersyukur setiap hari. Bersyukur adalah sesuatu yang dibiasakan. Anda bisa mulai dari hal yang ada pada diri Anda untuk disyukuri. Jangan melihat besar kecilnya untuk disyukuri. Tulis hal-hal apa yang bisa Anda syukuri dalam hidup ini pasti ada. Jangan sampai Anda merasa diri begitu malang sehingga tidak ada satupun hal yang bisa disyukuri dalam hidup. Selain ditulis, Anda bisa mempraktekkan bersyukur ini di sela-sela kegiatan di sepanjang hari itu. Nomor 5, kondisi 5 menit sebelum jatuh tertidur. Ingat, sewaktu anak-anak Anda mudah sekali masuk dalam kondisi pikiran theta ini. Tetapi sekarang setelah dewasa mau tidak mau Anda perlu belajar untuk mengalaminya lagi. Salah satu cara mengalaminya yakni melalui kondisi sebelum Anda memasuki alam tidur. Bayangkan sesuatu yang menyenangkan atau impian Anda sudah terwujud saat sedang terbaring di tempat tidur sebelum memasuki alam tidur Anda. Pertahankan suatu gambaran yang menyenangkan paling tidak 5 menit sebelum Anda benar-benar kehilangan kesadaran dan memasuki alam tidur Anda. Anda bisa menggunakan latihan bioskop mental di video Law of Attraction Indonesia 2 jika mau. Pemirsa, memang hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa dipelajari dari masa kecil kita, yakni memiliki iman seperti anak-anak, murni, bulat, dan seperti tidak ada hal-hal yang membatasi dalam mencapai impian. Tetapi, sebagai pribadi, jangan melupakan tanggung jawab Anda sebagai manusia dewasa. Apa itu? Berpikirlah secara dewasa, berani ambil tanggung jawab dalam hidup, terus-menerus meningkatkan kelayakan, kapasitas atau wadah diri, dan nilai tambah. Belajar terus-menerus meningkatkan terutama yang pengetahuan spesifik sesuai bidang Anda, bergaul dan terhubung dengan orang-orang, berpikiran terbuka dan menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, selalu ambil tindakan, cepat menghargai waktu, dan lain sebagainya. Jangan berhenti belajar dan terus mengembangkan diri. Tingkatkan nilai diri, perbesar wadah diri Anda dengan terus-menerus belajar dan mengembangkan diri. Adalah keliru jika hanya melakukan afirmasi dan visualisasi tujuan dan impian Anda, kemudian berharap keajaiban pikiran itu terjadi dengan sendirinya. Hal ini akan membuat banyak orang berpangku tangan dan tidak ambil tindakan. Ingat, Anda menarik sesuatu, tetapi Anda juga ditarik melakukan tindakan tertentu. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Oh ya, silakan posting pertanyaan di komen channel ini sekiranya ada hal yang kurang jelas dari pemaparan saya ini. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda satu persatu. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-33 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.